Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kundoro Aji, Aldi Firman Pangestu, Oji Saputra, Agus Prasetyo, Ahmad Fajar, dan Amelia Listiawati. Di sini kami akan memaparkan mengenai diskusi kelompok kami, yaitu berjudul Bimbingan Konseling Keluarga. Baik, sebelum kita jauh membahas mengenai materi pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian konseling keluarga. Konseling keluarga, konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing atau konselor kepada seseorang konseli atau sekelompok konseli, klien terbimbing seorang yang memiliki problem untuk mengatasi problemnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti lebih jelas tentang problemnya sendiri dan memecahkan problemnya sendiri sesuai dengan kemampuannya dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor. Kemudian, adapun pengertian dari keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama, atau seseorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan konseling keluarga. Menurut para ahli, yang pertama itu dari para ahli Sir Tezer dan Stones pada tahun 1980 mengatakan perubahan perilaku pada diri konseling sehingga kemungkinan hidupnya lebih produktif dan memuaskan, memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. Jika hal itu tercapai, maka individu mencapai integrasi atau penyesuaian dan identifikasi positif dengan yang lainnya. Ia belajar menerima tanggung jawab, berdiri sendiri, dan memperoleh integrasi pelaku pemecahan masalah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa individu yang mempunyai masalah tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Di samping itu, biasanya siswa datang pada konselor karena ia percaya bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalahnya. Masalah keefektifan pribadi mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Yang ketiga itu ada menurut para ahli Setiawan pada tahun 1959, merencanakan kegiatan penyelesaian perkembangan karir serta kehidupannya di masa akan datang, mengembangkan seluruh kompetensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Dan yang selanjutnya itu ada fungsi konseling keluarga. Dalam konseling keluarga ini memiliki fungsi, yaitu ada fungsi preventif, yang kedua itu ada fungsi pengembangan, yang ketiga itu ada fungsi perbaikan atau penyembuhan, yang keempat itu ada fungsi penyaluran, dan yang terakhir itu ada fungsi adaptasi. Manfaat konseling keluarga. 1. Menurunkan bahkan menghilangkan stres dalam diri anggota keluarga, membuat diri lebih baik, tenang, nyaman, dan bahagia. 2.
lebih memahami diri sendiri dan orang lain, khususnya anggota keluarga yang lain merasakan kepuasan dalam hidup. 3. Mendorong perkembangan personal. 4. Membangkitkan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, berkarakter, dan percaya diri. 5. Anggota keluarga lebih merasa dirinya dipedulikan dan diperhatikan serta lebih dihargai peranannya dalam keluarga. 6. Lebih menghargai makna dan hakikat kehidupan dan menerima semua kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya. 7. Mengurangi bahkan menghilangkan konflik atau tekanan batin yang bergejolak dalam diri individu dan dalam keluarga tersebut. 8. Meningkatkan hubungan yang lebih efektif dengan anggota keluarga yang lain, bahkan dengan orang lain di luar keluarganya. Pendekatan konseling keluarga. 3 pendekatan konseling keluarga. 1. Pendekatan sistem keluarga. Murray Bowen merupakan peletek dasar konseling keluarga pendekatan sistem. Menurutnya, anggota keluarga itu bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi atau dysfunctioning family. Keadaan ini terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peranan dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka. Kedua, pendekatan conjoint. Sedangkan menurut Sarti 1967, masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan dengan harga diri atau self-esteem dan komunikasi. Menurutnya, keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental. Masalah terjadikan self-esteem yang dibentuk oleh keluarga itu sangat rendah dan komunikasi yang terjadi di keluarga itu juga tidak baik. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pendekatan struktural. Menurut Minuchin tahun 1974 beranggapan bahwa masalah keluarga sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat. Seringkali dalam membangun struktur dan transaksi ini, batas-batas antara subsistem dan sistem keluarga itu tidak jelas. Mengubah struktur dalam keluarga berarti menyusun kembali keutuhan dan menyembuhkan perpecahan antara dan seputar anggota keluarga. Oleh karena itu, jika dijumpai keluarga itu dengan memperbaiki transaksi dan pola hubungan yang baru yang lebih sesuai, berbagai pandangan para ahli tentang keluarga akan memperkaya pemahaman konselor untuk melihat masalah apa yang sedang terjadi, apakah soal struktur, pola komunikasi, atau batasan yang ada di keluarga, dan sebagainya. Berangkat dari analisis terhadap masalah yang dialami oleh keluarga itu, konselor dapat menetapkan strategi yang tepat untuk membantu keluarga. Baik, slide selanjutnya yaitu prinsip konseling keluarga. Setiap anggota adalah sejajar. Tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Situasi saat ini merupakan penyebab dari masalah keluarga dan prosesnya lah yang harus diubah. Tidak perlu memperhatikan diagnostik dari permasalahan keluarga, karena hal ini hanya membuang waktu untuk ditelusuri. Lalu, selama intervensi berlangsung, konselor merupakan bagian penting dalam dinamika keluarga. Konselor memberanikan anggota keluarga untuk mengutarakan dan berinteraksi dengan setiap anggota keluarga. Relasi antara konselor merupakan hal yang sementara. Supervisi dilakukan secara real atau nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu ada beberapa tujuan bimbingan konseling, ada tujuan khusus dan tujuan umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan umum terlebih dahulu. Tujuan umum dari suatu layanan bimbingan dan konseling
adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN tahun 1989, UU 02/1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Sesuai dengan pengertian bimbingan dan konseling sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk membentuk perkembangan kepribadian siswa secara optimal, maka secara umum layanan bimbingan dan konseling di SLTP dan SMU haruslah dikaitkan dengan pengembangan sumber daya manusia agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Dalam rangka menjawab tantangan kehidupan masa depan, yaitu adanya relevansi program pendidikan dengan tuntutan dunia kerja yang semakin lama semakin tinggi untuk kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Maka secara umum layanan bimbing konseling diperuntukkan untuk membantu para siswa dapat mengenal bakat, minat, dan kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan untuk merencanakan karir agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan tujuan khusus. Tujuan pemberian bimbingan dan konseling pada siswa nih di sekolah agar siswa dapat, yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan. Yang keempat, mengatasi hambatan kesulitan yang dihadapi dalam studi. Penyesuaian dengan lingkungan pendidikan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan, yaitu sini ada beberapa saya sebutkan. Yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Mengenal dan menunjuk. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuan untuk kepentingan dirinya. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungan. Dan yang terakhir, mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Secara khusus, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu konseling agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, atau akademik, dan karir. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya yaitu ada peran konselor keluarga. Konselor tidak boleh cepat curiga dan cepat-cepat menilai tentang masalah keluarga yang menyangkut anak. Ia harus mengumpulkan data langsung dengan mengadakan pengamatan wawancara atau dengan memberi tugas-tugas tertentu kepada anak. Menurut para pakar konseling keluarga, ada 4 masalah pokok yang dihadapi anak dalam menyesuaikan diri keluarga, yaitu ketidakseimbangan sistem, gangguan perkembangan, gangguan yang bukan perkembangan, krisis lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.